Mungkin ini Pak siap ke ya ini apa? Halo, dengar suara Pak? Dengar suara Pak? Dengar Pak. Dengar Pak, dengar. Ya. Dulu Pak, akan membahas tentang ini ya. Iya Pak, Pak tahu nak ngajak ini. Pak tahu nak ngajak. Tapi kambing. Hati-hati sebentar dua zoom ya. Nah, aku punya bentar ya. Nah, akun. Hah? Ikut akun. Iya. Ini aduh wong follow baru. Webinar ini wajib apa? Aduh. Ya, kita bisa mulai ya. Sekarang Pak share screen. Ke Jingo enggak share screen Pak? Kejingoan Pak. Enggak Pak, ada. Oke ya. Ini kita bisa mulai. Kemarin kan sudah Pak jelas ke bahwa kamu harus tahu ya jangka sorong. Ya. Nah, ini jangka sorong atau vernier caliper ya, itu ada dua jenis ukuran ya. Ukuran mikro, ukuran mili dan inci ya. Nah, kamu harus tahu inci dengan mili. Di sini dalam satuan mikro, metrik atau mili itu yang biasa secara internasional dipakai, sedangkan inci biasanya makanya itu Amerika atau Inggris yang makanya. Ada jangka sorong mili ya, jangka sorong mili ya, jangka sorong mili di sini. Jadi biasanya itu per ratus ya, atau juga kesekiannya dari 0,1 ya sampai dengan 0,02. Per 1000 ada juga tapi jarang. Nah, yang berikutnya ini ada fungsi dari jangka sorong ya. Nah, ini fungsinya kemarin sudah Pak jelaskan sedikit. Aku minjem HP mengukur diameter luar dan mengukur diameter dalam, mengukur kedalaman, juga untuk mengukur ketebalan suatu benda ya. Nah, kemudian jangka sorong pun ada beberapa tipe analog dan manual ya, analog atau manual dan digital. Jadi di sini ada dua. Analog yang kita harus tahu ya, yang ditunjukkan pada yang Pak kemarin ya. Ini juga ada gambarnya ya. Nah, ini ya gambar bagian-bagian dari jangka sorong ya. Rang atas itu biasanya digunakan untuk mengukur diameter dalam atau bagian dalam ya. Jadi rahang atas itu ya, atau rahang dalam. Kemudian rahang luar ya,
mengukur diameter bagian dalam benda, ya. Jadi rahang dalam untuk mengukur luar, ya, atau rahang tetap atau rahang bawah, ya. Kemudian itu skala, ada skala utama dengan skala nonius. Kemudian yang di ujung di belakang itu untuk mengukur kedalaman. Nah, jadi bisa kalian lihat di situ. Nah, kemudian ini ada cara menghitung, ya, menghitung ketelitian. Ya, coba kamu lihat menghitung ketelitian di sini pada gambar yang di samping, ya, itu ada yang di bawah itu skala nonius, yang di atas itu skala utama. Di mana ya 50 skala nonius, ya, itu sama dengan 49 skala utama, ya. Nah, jadi maka ketelitiannya, ya, ya, apa Muhammad Ilmi, Resehen, ada apa Muhammad Ilmi? Muhammad Ilmi, ada yang mau ditanyakan? Yang lain coba di-mute-kan semua, ya. Coba di-mute-kan semua. Ya. Jangan sampai ada suaranya. Nah, di sini kalau kalian lihat di gambar di samping, ya. Ya, gambar di samping. Kalau kalian lihat di sini, ya, semuanya dilihat di sini, ya. Skala utama itu 49 skala utama sama dengan 50 skala nonius, 50 bagian skala nonius. Maka satu skala nonius besarnya nilai skala nonius adalah 1/50 dikali 49, 0,08, ya, itu skala nonius. Maka ketelitiannya adalah, ya, 1 dibagi 50, maka 0,02 atau 1 dikurang 0,98, ya. Jadi 1 bagian skala nonius, ya, dan ini 1 bagian skala nonius itu nilainya 0,98, maka ketelitiannya 1 skala utama dikurang skala nonius, ya, bagian dari skala nonius 0,098, ya, 0,98, maka ketelitiannya 0,02. Nah, kalau 0,5 ya sama seperti itu, ya, ngitungnya. Jadi bisa dilihat di sini, ya. Kita lanjutkan. Nah, ya. Nah, di sini kalau kalian lihat untuk cara menggunakan jangka sorong, ya. Nah, geser, rapatkan, ya. Jadi dilihat rahang pengaturnya, ya. Nah, itu angkanya dilihat yang sama, nanti kedudukannya segaris, ya. Segaris. Nah, ini contoh, ya. Contoh. Nah, di sini tanda merah, ya, tanda merah untuk skala ketelitian dari jangka sorong yang digunakan pada gambar ini, ya, itu adalah 1/20 mili, ya, 20 mili. Maka di sini dilihat di sini bahwa, ya, nolnya sudah lewat di 16, ya, di 16 sudah lewat. Nah, yang mana yang segaris? Nah, di sini yang segaris itu ada tanda panah itu, ya, ada 7. Maka dikalikan 7 dengan ketelitiannya tadi. 0,05 dikali 7 itu 0,35. Maka ukuran dari gambar di samping itu adalah 16, ya. 16 ditambah 0,35, maka 16,35.
ya. Jadi itu ya bisa dilihat di sini ya. Maka pengukurannya ini contoh kedua ya. Contoh kedua di sini adalah dilihat di sini ya, bila yang dipakai adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,05 dan di sini nolnya sudah berada lewat di angka 15, maka skala utamanya itu adalah 12. Nah, pada skala Nonius yang sama segaris dengan skala utama itu berada pada daerah atau penunjuk garis di 5 ya, maka dikalikan 0,05 ya, di sini jadi 0,25, maka hasil pengukuran jangka sorongnya adalah ya 12 ditambah 0,25 sama dengan 12,25 mili ya. Nah, di situ ya. Jadi dari dua contoh tadi ya, kamu sudah bisa menjawab ini latihan soal. Ya. Silakan. Ada yang bisa jawabnya berapa ini? Yang pertama, gambar yang pertama. Ada yang bisa jawab yang pertama? Di sini. Silakan. Ada yang bisa jawab? Berapa? Ya. Nah, kalau ini ya boleh dilihat di sini, Pak. Ada yang bisa jawab? Silakan. Siapa yang mau bisa jawab? Silakan, ada yang mau jawab? Jawab lah. Aja cuma 19 iko uang. Kemana patiko lagi? Ada yang bisa jawab? Wira. Jala. Ya. Itu tuh tepat tuh. Siapa? Arif Ramadan, Pak. Ya, silakan Arif Ramadan. Berapa? 0,5, Pak. 0,5. Mana 0,5? Ini bohong 0,5 sih. Arif Hanafi. Bukan 0,5 ya, kamu belum tahu ya. Bukan, Pak. Hah? Ada sekitar Pak yang jawab. Yang mana dihitung? Yang pertama apa yang kedua? Nah, gambar ini yang kursor Pak ini, lihat di kursor Pak. 21,15. 21,15. Ya. Oke. Yang kedua, Saya, Pak. Ya, silakan. Berapa? Yang 29,85, Pak. 29,85. Ya. Nah, jadi sudah bisa. Nah, dari mana itu? Nanti kirim ke email ya. Nah, yang berikutnya. Ya. Ini jangka sorong inci. Ya. Nanti Pak bagikan slide-nya. Ya, slide-nya nanti Pak kirim ke kamu dipelajari ya. Pak jelaskan dulu ini. Ini jangka sorong inci atau imperial ya, ketelitiannya 128 1/28 ya, inci. Nah, jadi bagaimana melihatnya ya, sama seperti itu. Nah, di sini ketelitiannya dilihat ya, nilai 1 bagian skala utama dikurang 1 bagian skala jangka sorong itu ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat 1/128 ya. Nah, bagaimana mendapatkan ketelitiannya? Nah, di sini ya. Nah, kalau kamu lihat di sini ya. Nah, garis ini ya dibuat di sini. Ya, kalau contoh yang pertama ini berapa inci? Ya, kamu bisa baca di sini bahwa di sini adalah
36/128 inci, ya, atau 9/32 inci, ya. Nah, yang berikutnya di sini, yang kedua, ya, yang kedua. Nah, yang sama yang di mana? Ya, di angka 6-nya itu, ya. Maka di sini jadinya 4, dia sudah lewat 4, ya. Kemudian lewat lagi ada 2 bagian, ya, 2 bagian skala utamanya sudah lewat lagi, ya. Maka itu 4 16/28, ya. Nah, 128 atau 2/1/6 inci, ya. Kemudian ditambahkan dengan yang 6 bagian yang sama, ya. Maka nilainya 4/22/128 atau 4/11/64 dibagi 2 lagi, ya. Nah, ini yang contohnya ya bisa kamu pelajari, ya. Nah, hasil pengukurannya berapa? Itu ada nilainya, ya, 29/28. Dari mana dapatnya? Ya, dilihat di situ, ya. Nah, inilah bisa untuk melakukan pengukuran, ya, dengan menggunakan jangka sorong inci dengan jangka sorong jangka sorong mili, ya. Nah, jadi nanti ini Pak bagikan slide-nya. Coba kamu pelajari, itu ada persoalan, soalnya soal 1 dan soal 2, ya, tadi sudah dijawab, untuk mili sudah dijawab, dan untuk inci itu ada kunci jawabannya. Nah, coba kamu pelajari untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut dengan apa yang sudah Pak jelaskan, ya. Jadi di sini kalian bisa melakukan pengukuran dengan jangka sorong baik mili maupun inci, ya. Kenapa kemarin juga sudah Pak katakan sama kalian, sebenarnya Pak pengennya ada sebagian offline, ya. Tetapi kemarin hari Jumat terakhir Pak tanya dengan Kak Jun belum bisa untuk pelajaran teori dilakukan secara offline, walaupun sebagian, ya, itu sudah Pak tanyakan sama Kak Jur dan sekretaris jurusan serta Prodi. Makanya Pak batalkan, ya. Nanti pagi ada yang bertanya, ketua kelasnya ya tanya, maka Pak batalkan untuk saat ini. Mungkin nanti ke depan. Tapi Pak harapkan dengan penjelasan Pak di sini, ya, mengenai jangka sorong, ya, kamu sudah paham, ya. Itu Pak yakin dengan yang materi yang 3 kemarin Pak kasih juga dan penjelasan yang sedikit ini, ya, kamu bisa mendapatkan poinnya, ya. Yang jelas jangka sorong, ya, sesuai dengan gambarnya yang tadi, ya, yang Pak perlihatkan, ada bagian rahang atas, ya, atau rahang luar, ya, kemudian rahang dalam atau bagian rahang bawah, ya. Nah, kemudian ada yang ekornya itu untuk mengukur semua, ya, yang bisa kita ukur, ya, kedalaman, ketebalan, bagian dalam, ya, ada 3, ya. Jadi sudah bisa kalian lihat sebenarnya, sudah bisa kalian perkirakan, ya. Ada pertanyaan? Ini baru beberapa orang yang hadir. Saya Pak, bertanya Pak. Ya, silakan Adi. Pak, jadi kita mempelajari alat ukurnya baru jangka sorong Pak, ya, belum yang lain. Belum. Nanti kan nanti mikrometer yang paling krusial memang jangka sorong dan mikrometer yang kita sering gunakan untuk alat
produksi. Hmm. Ya. Nah, Mistar juga kita gunakan, tapi kamu kan sudah tahu Mistar tidak ada penelitiannya. Kenapa jangka sorong dan mikrometer yang nanti Pak tekankan di sini? Karena itu ada ketelitiannya, ya, ada ketelitiannya. Kalau daya indikator kita langsung baca, ya. Kemudian daya indikator itu biasanya kita untuk mendapatkan nolnya, ya, kesejajaran itu dapat nolnya. Itu biasanya dipakai pada mesin milling, ya. Tapi nyetelnya nanti langsung praktek saja, ya. Yang berguna untuk pengukuran yang sekarang ini pengukuran yang paling krusial, ya, itu adalah jangka sorong dan mikrometer. Dan satu lagi sebenarnya ada kompor penggores, ya, sama seperti jangka sorong juga, ya, tapi dia ada untuk penggoresnya. Jadi kita itu biasa dipakai pada pengerjaan di kerja bangku. Kita menggoreskan bagian yang akan kita buang, ya. Nah, nanti di situ, ya. Yang lain ya bukan tidak perlu, ya, tetapi jarang digunakan, ya. Maka nanti saat praktek mungkin dijelaskan oleh dosen yang mengajar di bengkel, ya. Nah, tapi kalau jangka sorong dengan mikrometer, ya, itu paling sering ditanya orang, ya. Memang jangka sorong yang inci jarang dipakai, tapi paling tidak kamu harus tahu menghitung ketelitiannya. Ya, di slide yang Pak kasih nanti itu ada cara menghitung ketelitiannya. Pak, ya. Yang slide Bapak tadi downloadnya di mana, Pak? Nanti Pak bagikan di WA, ya. Nanti Pak kasih, ya, Pak share, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sekarang coba dibuka semua kameranya, Pak, print screen yang hadir, dan jangan lupa absen di LMS dan juga di WA, ya, WA grupnya. Pak, ya. Di LMS belum bisa, Pak, absen, Pak. Belum bisa, sudah Iya, Pak. Iya, Pak. Belum dibuka, Pak. Ya, nanti Pak ini sendiri, ya. Ini. Jangan lupa di WA grupnya absen. Ini ada beberapa orang, nanti Pak ini Pak rekam, ya, nanti bisa dilihat di YouTube, ya, di channel Pak, ya, videonya penjelasan dari Apa nama channelnya, Pak? ya, nanti Pak kirim, ya, Pak langsung upload, ya, di YouTube Pak, ya. Itu saja Pak, bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.